Seri 40 Sahabat Nabi yang memiliki karomah. Seri kedua, Ummu Syuraik, sang wali perempuan. Sumber-sumber yang sampai ke kita tidak banyak membantu untuk mengenal pribadi Ummu Syuraik. Meskipun belum banyak dibicarakan, perempuan yang satu ini punya andil yang cukup besar dalam menyebarkan Islam. Kemuliaannya tertulis dalam tinta sejarah umat Islam. Beberapa pakar biografi menyebutkan bahwa namanya adalah Ghoziyyah, putri dari Jabar ad-Dausiyah. Ummu Syuraik adalah wanita berdarah Quraisy, keturunan Amir bin Lu'ay. Ia pernah dinikahi Abul Akar bin Sumain, dikaruniai seorang anak yang diberi nama Syuraik. Ummu Syuraik simpatik dan tertarik dengan Islam sejak masih berada di Mekah. Ia masuk Islam berkat dakwah Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang penyair dan juga orang terpandang di kaumnya. Disebutkan dalam Dalail An-Nubuwah bahwa Ummu Syuraik masuk Islam pada bulan Ramadan. Ia mencari orang yang bisa menemaninya ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertemu dengan seorang Yahudi, lalu ia ditanya, "Ada apa, Ummu Syuraik?" Ummu Syuraik menjawab, "Aku mencari orang yang bisa menemuiku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Yahudi itu berkata, "Aku akan menemanimu." Ummu Syuraik mengiyakan. Sebelum berangkat, ia meminta waktu sebentar untuk memenuhi tempat air minumnya untuk bekal selama dalam perjalanan. Yahudi itu melarangnya karena ia sudah membawa air minum yang cukup untuk 2 orang. Ummu Syuraik pergi bersama Yahudi itu, berjalan dari pagi sampai sore. Merasa lelah, orang Yahudi itu mengajaknya untuk berhenti, beristirahat dan meletakkan makanannya. Ia menawarkan makanan kepada Ummu Syuraik, tapi Ummu Syuraik menolaknya. Dia hanya ingin minum, tetapi Yahudi itu mengatakan bahwa ia tak akan memberinya minuman kecuali jika Ummu Syuraik mau mengikuti agamanya. Ummu Syuraik menolak dan ia bersumpah tidak akan pernah menukar agama yang telah dianutnya itu. Orang Yahudi itu mengancam Ummu Syuraik untuk tidak memberinya minum sebelum ia meninggalkan agamanya dan mengikuti agama Yahudi. Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku setelah Allah memberikan petunjuk untuk memeluk Islam." Lalu Ummu Syuraik mendatangi untanya, kemudian mengikatnya, lalu mengendarainya, lalu menyandarkan kepalanya di lutut unta dan tertidur. Pada saat bangun, Ummu Syuraik merasakan dinginnya timba berisi air tepat di atas keningnya. Ia segera mengangkat kepalanya dan melihat ada air yang lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Ia bercerita, "Aku meminumnya sampai kenyang. Setelah itu aku memerciki tempat minumku sampai basah, lalu mengisikan air sampai penuh. Timba itu naik ke atas dan aku lihat ia naik ke langit." Esok harinya, orang Yahudi menemui Ummu Syuraik dan bertanya, "Siapa yang memberinya minuman?" Ia menjawab bahwa yang memberi minuman adalah Allah. Penasaran, orang Yahudi itu bertanya kembali, "Apa minuman itu turun dari langit?" Ia menjawab, "Ya, benar. Allah telah menurunkan minuman itu dari langit, kemudian naik ke angkasa sampai tidak terlihat lagi." Sesampainya di rumah Nabi, Ummu Syuraik menceritakan kejadian yang ia alami selama dalam perjalanan. Setelah mendengar kisah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meminangnya. Ummu Syuraik menolak dengan halus, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak meridhokan diriku untuk Anda. Akan tetapi kemaluanku ini berada pada tanggungan Anda. Nikahkanlah aku dengan siapa saja yang Anda kehendaki." Nabi lalu menikahkannya dengan Zaid dan menyuruh Zaid memberi mas kawin sebesar 30 sok atau sekitar 75 kilogram gandum. Nabi kemudian bersabda, "Makanlah, jangan kalian menimbangnya." Sebagai bentuk terima kasihnya kepada Nabi,
Ummu Syuraik mengirimkan keju panas kepada Nabi melalui pembantunya dan berpesan agar memberikan keju panas ini dan mengatakan bahwa Ummu Syuraik menyampaikan salam kepadanya. Katakan juga bahwa keju panas ini kami hadiahkan untuk beliau. Pembantu itu pergi ke rumah Nabi. Dan setelah keju itu diterima, beliau mengatakan kepada pembantu itu agar menggantungkan sisa keju buatan Ummu Syuraik dan jangan memakannya terlebih dahulu. Ketika sampai di rumah, pembantu Ummu Syuraik menggantungkan tempat keju itu di tempatnya. Ketika Ummu Syuraik masuk dapur, ia melihat tempat itu penuh dengan keju. Lalu ia bertanya kepada pembantunya, "Hai Fulanah, bukankah aku menyuruhmu untuk membawa keju panas ini ke rumah Rasulullah?" Pembantunya menjawab, "Demi Allah, aku telah melakukan seperti yang Anda suruh. Aku telah membawa keju itu dengan baik, sehingga tidak ada satupun yang tumpah. Akan tetapi Rasulullah menyuruhku menggantungkan keju itu dan jangan sampai memakannya. Maka aku gantungkan keju itu di tempatnya." Ummu Syuraik tercengang melihat keju itu tiba-tiba penuh. Mereka lalu menyantapnya sampai habis, kemudian menakar gandum ternyata masih utuh 30 sok, tak sedikit pun berkurang. Demikian dikutip dari Dalain Nubuwah juz ke-6 karangan Al-Baihaqi. Sejak menjadi muslimah, Ummu Syuraik aktif berdakwah dan mengajak perempuan Quraisy lainnya secara sembunyi-sembunyi agar memeluk Islam. Ia adalah salah satu dari 4 wanita yang memiliki peran penting dalam melakukan manuver dakwah Islamiyah. 4 orang tersebut adalah Khadijah. 4 orang tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid, yakni istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Syuraik binti Jabir, Rumayso binti Malhan, dan Fatimah binti Al-Khattab, adik dari Umar bin Khattab. Keislaman Ummu Syuraik dan aktivitas dakwahnya pada akhirnya tercium juga oleh orang-orang Quraisy, terutama kaum Abu Al-Aqr Ad-Dausi, suaminya. Mereka mendatangi Ummu Syuraik untuk bertanya mengenai kabar keislamannya. Dengan tegas Ummu Syuraik menjawab bahwa ia telah menjadi pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian membawa paksa Ummu Syuraik dari rumahnya di Zilkholasah menuju ke suatu tempat dengan mengendarai seekor unta yang jalannya lambat, jelek, dan kasar. Mereka hanya memberi makan sepotong roti yang dicampur madu dan tidak memberinya minuman. Ketika sudah sampai tengah hari dan matahari sudah sangat panas, mereka semua turun lalu memukuli Ummu Syuraik. Setelah itu Ummu Syuraik ditinggalkan di bawah teriknya matahari, sampai-sampai akal, pendengaran, dan penglihatannya menjadi kabur. Mereka menyiksanya selama 3 hari. Pada hari ketiga, mereka memaksa Ummu Syuraik agar meninggalkan agamanya, yakni Islam. Ummu Syuraik sudah tidak mampu lagi mendengar apa yang mereka katakan kecuali kata demi kata. Kemudian ia memberikan isyarat ke arah langit dengan jarinya sebagai isyarat tauhid. Demi Allah, ketika ia sudah benar-benar menderita, tiba-tiba Ummu Syuraik merasakan dinginnya timba berisi air tepat di atas dadanya. Ia lalu mengambil timba itu dan meminumnya 1 kali tegukan. Timba itu kemudian naik ke atas dan ketika dilihat ternyata ia menggantung antara langit dan bumi, sehingga Ummu Syuraik tidak mampu mengambilnya. Untuk kedua kalinya timba itu menjulur ke arah Ummu Syuraik, sehingga ia bisa meminumnya kembali. Kemudian timba itu naik lagi, dan ketika dilihat ia menggantung di antara langit dan bumi. Ia menjulur ke arah Ummu Syuraik untuk ketiga kalinya, sehingga Ummu Syuraik dapat meminumnya hingga merasa puas. Ia lalu mengguyurkan ke kepala, wajah, dan pakaiannya. Mereka keluar dan melihat Ummu Syuraik, lalu bertanya dari mana ia mendapatkan air itu. Air itu adalah rezeki dari Allah yang dianugerahkan kepadaku, jawab Ummu Syuraik. Mereka melihat geriba dan peralatan minum mereka, dan ternyata masih dalam posisi semula, belum terbuka.
Mereka lalu berucap, Asyhadu anna rabbaka huwa rabbuna. Kami bersaksi bahwa Tuhanmu adalah Tuhan kami juga. Dan kami bersaksi bahwa sesungguhnya Zat yang telah menganugerahkan rezeki kepadamu di tempat ini setelah apa yang kami lakukan kepadamu adalah Zat yang mensyariatkan Islam. Akhirnya mereka masuk Islam dan ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Mereka hijrah setelah mendapat cahaya iman dan petunjuk. Menurut Al-Kalbi, kejadian ini dialami Ummu Syuraik sebanyak 3 kali. 2 diantaranya yang disebutkan di atas. Demikian diceritakan di dalam Al-Isobah fi Tamyiz As-Sobah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan cerita tentang Ummu Syuraik meneguhkan kepada kita agar memegang teguh agama Islam bahkan ketika di dalam keadaan yang amat sulit. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.